Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agi Nurul Wijayanti. Dalam video kali ini, saya akan membahas mata kuliah perilaku organisasi dengan 3 materi, yaitu yang pertama, materi kepemimpinan berbasis kepercayaan, materi yang kedua, desain dan struktur organisasi, dan materi yang ketiga, pengambilan keputusan organisasi. Pertemuan yang ke-9 dengan materi kepercayaan pondasi kepemimpinan. Apa itu kepercayaan? Kepercayaan artinya mengakui akan kejujuran dan kemampuan seseorang benar-benar dapat memenuhi harapan. Dimensi kunci konsep kepercayaan. Yang pertama, ada integritas. Artinya, kepercayaan dibangun di atas fondasi kejujuran dan kebaikan. Yang kedua, ada kompetensi, merujuk pada knowledge dan skill teknis yang dimiliki seseorang. Yang ketiga, ada konsisten, merujuk pada kehandalan, prediktabilitas seseorang dalam menangani situasi-situasi dengan baik. Yang keempat, ada loyalitas, yaitu percaya atas ucapan pendapat seseorang di sisi lain sama, baik di depan ataupun di belakang. Yang kelima, ada keterbukaan, adalah orang yang dapat dipercaya karena mampu memberikan kebenaran yang nyata. Pemimpin dalam bentuk makna. Pemimpin sebagai pembentuk makna, artinya pemimpin menciptakan kerangka pemahaman yang membuat aktivitas organisasi terasa jelas, bernilai, dan bermakna. Peran pemimpin dalam pembentukan makna. Pemimpin menciptakan makna melalui yang pertama, ada narasi dan cerita. Pemimpin menggunakan cerita untuk menjelaskan nilai, visi, dan pengalaman masa lalu organisasi. Yang kedua, pemilihan bahasa. Kata-kata yang dipilih pemimpin mempengaruhi emosi dan persepsi anggota. Yang ketiga, ada interpretasi kejadian. Contoh, saat terjadi krisis, pemimpin memberi penjelasan dan kerangka berpikir agar anggota tidak bingung. Kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan dengan menonjolkan karisma untuk menarik dan menginspirasi pengabdian oleh orang lain. Pemimpin lebih percaya pada visi dan kemampuannya sendiri daripada pengikut. Pemimpin karismatik lebih banyak berkomunikasi dengan para pengikut. Pemimpin karismatik menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk berkomitmen terhadap tujuan. Kepemimpinan visioner. Kepemimpinan yang berusaha untuk menggerakkan orang-orang ke arah impian bersama dengan dampak iklim emosi paling positif dan paling tepat digunakan saat perubahan membutuhkan visi baru atau ketika dibutuhkan arah yang jelas. Kepemimpinan kontemporer adalah pendekatan kepemimpinan yang berfokus pada adaptasi terhadap perubahan dan tantangan yang terjadi terhadap lingkungan bisnis modern. Gaya kepemimpinan yang menekankan pada fleksibilitas, inovasi, kolaborasi, dan keberagaman, serta mendorong pemimpin untuk bersikap responsif terhadap dinamika organisasi dan sosial yang cepat berubah. Kepemimpinan kontemporer juga mengintegrasikan teknologi, budaya inklusif, dan pendekatan yang berpusat pada manusia untuk menginspirasi dan memotivasi tim dalam mencapai tujuan bersama. Apa itu pemimpin efektif? Pemimpin yang efektif adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dan bergerak untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang jelas, adil, membangun kepercayaan, mendorong semangat kerja. Pertemuan ke-12, desain struktur organisasi. Menurut Robbins menyatakan struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, serta mekanisme koordinasi yang formal dan pola interaksi yang akan diikuti. Menurut
S. Rekso Hadiprojo dan TH Handoko. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi, hubungan antar fungsi, serta wewenang dan tanggung jawabnya. Berikut contoh struktur organisasi. Garis vertikal menggambarkan hubungan otoritas, hubungan pelaporan, tingkatan hierarki, dan rentang kendali. Nama jabatan dan garis otoritas ini menunjukkan lingkup tugas serta tanggung jawab setiap pejabat. Sebutan satuan menunjukkan pengelompokan fungsi. Macam organisasi dilihat dari kompleksitas struktur. Yang pertama, ada organisasi yang kompleks, yaitu organisasi yang mempunyai diferensiasi horizontal, vertikal, dan spasial tinggi. Contoh, perusahaan-perusahaan multinasional, badan-badan pemerintah. Yang kedua, organisasi yang sederhana, yaitu organisasi yang mempunyai diferensiasi horizontal, vertikal, dan spasial rendah. Contoh, sebagian besar UKM. Yang ketiga, organisasi yang berada di antara kedua ekstrim di atas. Universitas biasanya memiliki diferensiasi vertikal yang rendah, diferensiasi spasial yang kecil atau tidak sama sekali, namun memiliki diferensiasi horizontal yang tinggi. Tentara adalah sebaliknya, memiliki diferensiasi vertikal yang tinggi, namun diferensiasi horizontal yang rendah. Model desain organisasi adalah mekanisme formal pengelolaan suatu organisasi yang menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap perhubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi, maupun orang yang menunjukkan kedudukan. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Model organisasi berdasarkan atas desain organisasi. Menurut Gibson, ada dua macam, yaitu model mekanistik dan model organik. Organisasi organik dicirikan oleh kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi yang semuanya rendah. Kalau organisasi mekanistik dicirikan oleh kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi yang semuanya tinggi. Organisasi birokratik itu dicirikan oleh kompleksitas dan formalitas tinggi, namun sentralisasinya rendah. Pertemuan ke-15 yaitu dengan materi pengambilan keputusan organisasi. Pengambilan keputusan secara universal didefinisikan sebagai memilih di antara alternatif. Lutyens 2011. Pengambilan keputusan juga itu adalah bagian fundamental dari pekerjaan pimpinan dan pengikut mengharapkan pemimpin untuk membuat keputusan yang tepat. Menurut Skandura 2016. Gaya pengambilan keputusan. Yang pertama, gaya pengambilan keputusan direktif. Yaitu gaya pengambilan keputusan yang cepat, tegas,